Bisa pejabat senior Hamas di Beirut, Lebanon mengatakan operasi 7 Oktober lalu hanya diketahui segelintir komandan Hamas di Gaza. Hamas tidak memperkirakan serangan itu berhasil membuka mata dunia tentang kondisi sebenarnya di jalur Gaza. Israel kemudian membalas dan yakin akan memenangkan perang dengan Hamas. Untuk mengetahui kondisi terakhir di Gaza, kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Gaza, ada Muhammad Hussein, dan bergabung pula ada Duta Besar Indonesia di Tunisia, Zuhairi Misrawi. Gusmis, selamat siang waktu Tunisia, dan Mas Hussein, selamat siang waktu Gaza. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Terima kasih, Mas. Oke, saya akan langsung ke Gusmis dulu. Gusmis, meskipun Anda saat ini sudah bertugas di Tunisia, tapi kami tahu bahwa Anda tahu betul mengenai konflik antara Hamas dan Israel ini. Apa kemudian menyebabkan pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu serangan ini mengesankan bahwa Israel terlihat tidak siap, terlihat lengah begitu? Kenapa kemudian negara dengan sistem pertahanan udara yang diklaim sebagai terbaik di dunia bisa diserang sedemikian rupa oleh Hamas, Gusmis? Ya, pertama-tama kita juga harus melihat bahwa orang-orang Palestina ini adalah warga yang kita tahu cerdas ya, terutama kalangan-kalangan mudanya. Mereka punya juga ilmuwan-ilmuwan yang di berbagai bidang gitu. Jadi kita tahu banyak ulama-ulama besar yang itu adalah kelahiran Palestina, diantaranya yang kita kenal adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kelahiran dari jalur Gaza ini. Jadi ulama yang diyakini oleh sebagian besar umat Islam Indonesia itu adalah kelahiran dari Gaza ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dunia Islam itu sebenarnya cukup berkembang, dan terakhir kita mendengar melihat bersama bahwa salah satu ilmuwan kimia dari Tunisia mendapatkan Nobel tahun 2023 gitu. Jadi dalam konteks ilmu pengetahuan kita melihat bahwa dunia Arab, dunia Islam ya termasuk kita juga menguasai ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi tidak bisa kemudian dianggap bahwa ilmu pengetahuan ini atau sistem pertahanan ini hanya milik satu negara tertentu gitu. Dan ini adalah sinyal positif di mana dunia sebenarnya harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, perdamaian. Dan kalau kita lihat, karena saya berada di kawasan yang relatif dekat dengan wilayah konflik ini, kita melihat memang bagaimana sikap unilateral dari Amerika dan sekutunya, lalu kemudian langkah-langkah Israel yang semakin hari menunjukkan penjajahan dan pendudukannya, bagaimana Israel ingin menganeksasi, ingin menguasai Masjidil Aqsa. Kemudian di bulan Ramadan itu sangat terasa sekali bagaimana hati kita terkoyak-koyak. Lalu kemudian bagaimana pendudukan di tepi barat, blokade di jalur Gaza masih terus-menerus. Maka langkah yang diambil oleh Hamas ingin menunjukkan bahwa Palestina masih ada, Palestina masih eksis, dan Palestina bangkit. Dan tentu saja kami di sini atau warga Tunisia, Presiden Tunisia menunjukkan sikapnya tadi malam di jantung kota Tunisia, di Bourguiba Avenue itu ada bendera, bendera warna bendera Palestina yang sangat besar sekali. Kalau kita jalan-jalan di kota Tunisia, warga Tunisia sekarang hampir dukungan yang penuh terhadap Palestina. Dan kemudian kemarin Presiden Tunisia mengatakan bahwa saatnya Tunisia dan negara-negara Arab dan negara dunia Islam tidak hanya berbicara, tetapi memberikan dukungan penuh terhadap Palestina. Ya, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, kita tahu bahwa akibat diserang oleh Hamas, Israel menyerang balik dan sasarannya adalah jalur Gaza. Situasi dan kondisi terkini di sana seperti apa, Mas Hussein? Baik, sampai detik ini kita masih jelas mendengar suara dentuman bom dari beberapa penjuru. Sangat keras sekali sampai mengguncang tempat saya berada yang saat ini lagi ada di dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan
suara drone juga tidak lepas 24 jam di langit kota Gaza. Kemudian juga diiringi seliwerannya jet tempur Israel yang terus mengarahkan roket-roketnya ke pemukiman warga, ke pemukiman sipil. Korban terus bertambah. Sejauh ini sudah menembus angka 760 korban jiwa di pihak Gaza. Sementara di pihak korban luka menembus angka 4.000 lebih. Nah, 80% dari total korban ini adalah sipil. Jadi sebetulnya sebuah kebohongan kalau Israel ini mentarget tempat-tempat Hamas. Tidak, mereka mentarget warga sipil. Lebih dari 200 anak-anak terbunuh sejauh ini dan lebih dari 100 wanita dibunuh. Kemarin hari Senin itu ada sebuah pasar. Jaraknya sangat dekat, cuma 5 menit dari tempat saya berada. Pasar ini tradisional, terdapat di pusat kamp pengungsian Jabalia di utara jalur Gaza. Ketika warga sedang berkerumun itu dibom yang menyebabkan terbunuhnya 50 warga sekaligus. Dan semua korban itu dibawa ke Rumah Sakit Indonesia, dan kami dengan teman-teman relawan menyambut para korban, dan dengan mata kepala kami melihat bagaimana korban itu rata-rata anak-anak dan wanita. Dan saking banyaknya korban itu tidak bisa ditampung oleh ruang jenazah yang berada di rumah sakit. Jadi banyak yang digeletakkan di jalan-jalan, di trotoar. Ini jelas membuktikan bahwa sekali lagi bohong kalau Israel ini mentarget tempat-tempat atau pasukan Hamas di Gaza, karena mereka sudah tahu. Saya ingin tekankan di sini, militer Israel sudah tahu di mana pasukan Hamas, yaitu di bawah tanah, dalam kedalaman 30 meter. Mereka membuat terowongan para pasukan Hamas ini, dan mereka berlindung. Namun karena Israel ini tidak bisa menjangkau tanah itu, jadi mereka melampiaskan kemarahannya, mentarget warga sipil. Dan yang terbaru, beberapa hari yang lalu saya dapat kabar satu rumah dibombardir, isinya 5 orang, seorang wanita jurnalis dengan suaminya dan 3 anak mereka dibombardir. Lagi-lagi mereka bukan pejuang, mereka adalah jurnalis, dan ini juga usaha Israel untuk membungkam para jurnalis di Gaza agar tidak bersuara. Dan yang tidak kalah penting, sudah 3 hari ini internet terputus. 80% akses internet sudah diputus. Saya sekarang sedang berada di Rumah Sakit Indonesia, dan saya numpang wifi ke manajemen rumah sakit, karena di tempat saya tinggal itu sudah terputus sejak hari kedua. Ya, demikian. Baik, pemirsa, gambar yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan situasi pada tanggal 10 Oktober yang kami peroleh dari IDF. Ini menggambarkan situasi pada hari ini di sana. Saya kembali ke Mas Susan. Mas Susan, tadi Anda mengatakan bahwa internet mati. Bagaimana kemudian dengan fasilitas umum lainnya, seperti sekolah, lalu kemudian perkantoran, lalu kemudian hal-hal lain? Apakah bisa dikatakan bahwa situasi di Gaza pada saat ini lumpuh total, Mas Susan? Ya, saya bisa katakan demikian. Sekolah-sekolah saat ini sedang dijadikan tempat-tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya hancur. Dan di dekat kita ada 3 sekolahan, itu sangat ramai sekali, dan itu sangat menyedihkan kondisi mereka. Dengan mereka tidak sempat keluar membawa harta benda, nggak sempat. Jadi mereka lari, diberi peringatan beberapa menit, ya. Dan kita tahu lah, rumah-rumah warga Gaza ini kan tingkat, ya, karena Gaza itu sempit dan masyarakatnya banyak, jadi bangunan itu ke atas sampai 6-7 tingkat. Bayangkan penghuni tingkat 7 disuruh evakuasi dalam waktu 3 menit sebelum dibombardir. Dia nggak sempat bawa harta benda, jadi mereka semua hanya keluar rumah menyelamatkan diri dengan pakaian yang mereka pakai, dan mereka bermalam, menginap, mengungsi di sekolah-sekolah. Bahkan sekolah pun ketika mereka mengungsi di sana itu dijadikan target juga. Beberapa sekolah PBB itu dibom oleh Israel. Jadi memang ini ada indikasi jelas bahwa Israel berusaha melakukan genosida di depan miliaran pasang mata, dan mereka seperti tidak tersentuh oleh dunia. Dengan bebas mereka membantai anak-anak dan wanita, dan ini yang sedang terjadi di Gaza hari ini.
Baik, saya akan minta penilaian dari Gusmis nanti. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya akan langsung kembali ke Gusmis. Gusmis, kalau kita dengarkan tadi cerita dari Mas Hussein mengatakan bahwa serangan balik dari Israel ini ditargetkan secara sengaja kepada warga sipil di Gaza. Dan kemudian serangan-serangan ini memang sudah berlangsung sekian lama dan kemudian tidak tersentuh oleh dunia internasional. Betul demikian, Gusmis? Ya, memang kan ini kalau kita lihat dari pernyataan Netanyahu bahwa Israel akan melakukan pembalasan dengan kata frasenya adalah perang. Dan itu juga disambut secara positif oleh pihak oposisi dari Israel itu sendiri. Ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat fakta di lapangan, ini serangan atau perang yang dilakukan oleh Israel ini kan menyasar korban-korbannya adalah warga sipil. Bagaimana pendudukan di tepi barat, lalu kemudian upaya-upaya Israel untuk menguasai Masjid Al-Aqsa itu. Maka oleh karena itu sekarang dunia internasional, terutama Amerika dan sekutunya, harus mengambil jalan yang adil, jalan di mana memberikan kemerdekaan dan kedaulatan terhadap Palestina. Ya. Jadi sikap-sikap unilateral yang dilakukan sejak Presiden Donald Trump hingga sekarang apabila kita menentang dan mengecam aksi yang kemudian dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza, apakah kita membenarkan serangan Hamas ke Israel, Gusmis? Ini bukan soal serangan Hamas, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Israel jauh sebelum serangan Hamas ini, Mas. Jadi serangan Hamas itu hanyalah respon terhadap penjajahan, pendudukan, penindasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Jadi tidak bisa cara pandang kita melihat peristiwa ini hanya sejak serangan Hamas ke Israel. Tetapi kita harus melihat bagaimana sejak tahun 48 sejak negara Israel itu berada di situ hingga sekarang ini. Jadi mari kita melihat sejarah ini tidak hanya sejarah terjadi tanggal 7 Oktober, tapi sejarah sejak sejak deklarasi Balfour, bahkan sejak Israel berada menduduki daerah Palestina. Maka sebenarnya dulu hampir tercapai kesepakatan, yaitu solusi dua damai yang disebut dengan two-state solution. Jadi oleh karena itu saya minta tolong kepada Metro TV, judulnya jangan Israel Hamas, sebenarnya ini Israel Palestina lebih bagus, karena ini peristiwa di mana sekarang ini momentum sekarang dunia internasional mengakui Palestina, mengambil solusi damai dua negara. Dan kemudian memastikan bahwa Gaza tidak diblokade, tepi barat tidak diduduki, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi wilayah teritori dari umat Islam, sebagaimana kita juga menghormati kawasan dari wilayah umat Kristiani, dan juga kita menghormati wilayah yang disebut dengan tembok ratapan dari wilayah umat Yahudi. Maka ke depan tidak ada jalan lain kecuali hidup berdampingan secara damai, dan itu yang juga menjadi proposal dari politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan two-state solution. Jadi oleh karena itu memang ini momentum. Kalau momentum ini tidak kita gunakan, maka di masa yang akan datang, apalagi sekarang Hamas seperti yang saya katakan, ilmuwan-ilmuwan Hamas ini sudah mulai mengembangkan pengetahuan sains mereka. Dan saya kira juga Israel sekarang juga mulai berhitung. Baik, saya mau ke Mas Hussein dulu terakhir sebelum kita sudahi dialognya. Mas Hussein, warga Gaza di sana seperti apa? Apakah mereka ada keyakinan, ada kepercayaan diri, ada harapan? Mereka yakin bahwa kemudian konflik antara Israel dan Palestina, kemudian ada Hamas juga di situ, itu bisa diselesaikan dengan damai dengan kondisi seperti ini di sana? Ya, memang kita semua tidak menutup mata ya. Ada beberapa masyarakat terbagi-bagi dalam Palestina. Ada yang mereka setuju dengan two-state solution, ada yang
berpikir tidak bisa solusinya adalah semua orang-orang pendatang itu keluar. Karena mereka tidak rela satu jengkal pun itu dijajah. Seperti Indonesia nggak mungkin membiarkan wilayahnya dibagi dengan Belanda. Nah, namun saya ingin menekankan sini bahwa saya ingin menambah statement dari Mbak Gusmis yang mengatakan bahwa ini bukan konflik antara Hamas dan Israel ya. Ini antara Palestina dan Israel. Kenapa? Karena pada lapangannya, di lapangan itu bukan hanya Hamas yang berperang, Fatah pun ikut berperang. Hamas ini sebuah partai politik, Fatah sebuah partai politik. Dua-duanya memiliki gerakan militer. Gerakan militer Hamas namanya Al-Qassam. Gerakan militer Fatah namanya Brigade Kataib Syuhada Al-Aqsa. Dua-duanya itu saling bahu-membahu dalam melontarkan roket-roketnya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan ada kesatuan di tubuh Palestina dan Fatah ini tetap terkenal dengan gaya perundingannya untuk mencapai solusi damai. Dan sama, Hamas pun sedang berunding, namun beda bahasa perundingannya. Hamas menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh penjajah, yaitu bahasa kekerasan. Karena kalau semua yang diambil dengan kekerasan harus dibahas dengan kekerasan. Dan jadi roket-roket yang sedang dilontarkan ini adalah bentuk perundingan Hamas dengan Israel. Dan itu yang selalu berhasil beberapa tahun terakhir. Gaza dulu diduduki oleh Israel. Dengan kekuatan militer akhirnya berhasil dibebaskan saat ini. Dan juga sekarang mereka sedang berusaha ekspansi membebaskan wilayah-wilayah lain. Jadi intinya, ya warga Palestina, warga Gaza, mereka sangat optimis bahwa kemenangan akan segera datang dan kemerdekaan akan segera mereka raih. Demikian. Baik, kita harapkan semoga serangan Israel ke jalur Gaza bisa segera dihentikan supaya warga Gaza di sana tetap selamat. Terima kasih Mas Husen, terima kasih Gusmis telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat siang waktu Gaza, selamat siang waktu Tunisia. Download Metro TV Extend sekarang.